Shalom saudara-saudara, selamat malam, selamat berjumpa kembali di webinar Revival Total Ministry hari ini. Kita akan sama-sama belajar tentang value, nilai-nilai yang akan menjadi sebuah dasar di mana kita bisa berinteraksi, bekerja sama untuk mencapai apa yang menjadi misi dan visi dari Revival Total Ministry. Nah, untuk itu kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kita mau sama-sama satukan hati kita untuk minta Roh Kudus menerangkan yang pada kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami momen, waktu untuk menikmati Engkau lebih lagi. Kami hamba berdoa biarlah kami bisa mengerti apa yang menjadi impian-Mu bagi kami semua di Revival ini. Biarkan kami bisa menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan arahan-Mu. Dan kalau kami hari ini mau belajar tentang nilai-nilai seperti apa, biarkan kami menemukan Kristus di dalamnya. Biarkan kami menemukan bagaimana Allah sendiri membuat semuanya nyata di dalam hidupnya Kristus. Dan Tuhan, kami berdoa kuasa Roh Kudus yang membuat nilai-nilai ini tidak cuma jadi slogan, tapi menjadi sesuatu yang bisa kami hidupi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membuat kita melihat nilai-nilai yang ada di dalam Revival Total Ministry. Dan untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mulai merenung mengapa value itu penting untuk sebuah komunitas. Apa sih yang dibikin, apa sih yang dimaksud dengan value, apa sih yang menjadi signifikan, apa yang menjadi hal yang terpenting. Dan nilai-nilai apa aja yang ada di dalam value Revival Total Ministry. Nah, definisinya itu ini, value adalah nilai yang disepakati sebagai dasar kita berinteraksi di dalam komunitas. Value itu membantu kita bisa memiliki kesamaan cara pandang. Waktu kita berinteraksi satu sama lain. Kita memiliki kota-kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita memiliki orang-orang yang berbeda cara pendekatannya, cara hidupnya, bahasanya. Dan itu kita syukuri. Keberagaman yang ada membuat kita semakin kaya. Membuat kita semakin mengalami Kristus yang indah. Kita tidak terpatok kalau semuanya akhirnya cuma di satu budaya saja. Itu akan sangat membosankan. Tapi kita bisa belajar untuk berinteraksi dengan nilai dasar yang disepakati. Yaitu yang berdasarkan firman Allah. Dan dengan itu kita bisa bekerja sama satu sama lain. Dengan itu kita bisa mau memiliki kesamaan cara pandang. Dan akhirnya bisa menuju kepada visi yang Tuhan mau. Nah, untuk menggambarkan sedikit tentang value yang berbeda dan bagaimana ini mestinya bisa membuat kita bekerja sama, saya ingin menceritakan sebuah jokes berikut ini. Nah, saya tulis di situ nangkana dan engge. Saya nggak tahu saudara pernah dengar joke ini. Ini adalah joke tentang orang Sunda yang akhirnya berinteraksi dengan orang Jawa. Nah, orang Sundanya itu sedang mau menjual nangka. Sementara orang Jawanya duduk di bangku yang seperti ada di gambar ini. Dan ini terjadi mungkin di pinggir jalan. Lalu orang itu mulai datang menawarkan nangkanya gitu ya. Dan karena dia memakai bahasa Sunda, dia berkata begini, nangkana mas gitu ya. Kan sopan mau tawarkan buah nangka yang dia jual. Dan orang yang Jawa ini dengar oke nangkana, dia bilang engge. Dan apa yang terjadi waktu dia berkata engge gitu, di bangku itu cuma dia seorang diri yang duduk, tapi dia duduk di satu ujung, dia bergeser sedikit. Memberikan space, memberikan sebuah ruang. Lalu orang Sundanya itu melihat oke, mungkin kurang mengerti. Jadi dia ulang, nangkana mas. Lalu dijawab lagi sama orang Jawanya, engge, sembari dia bergeser sekali lagi. Dan itu diulang 2-3 kali. Nangkana engge, nangkana engge, nangkana engge. Orang Jawanya makin bingung dan akhirnya marah dan dia mulai bilang, apa sih yang kamu maksud? Kamu bilang nangkana, nangkana, saya udah geser-geser loh ini sampai ke ujung. Saudara bisa melihat perbedaan budaya, perbedaan nilai, bahasa bisa membuat pengertian yang salah ketika berinteraksi. Ketika orang Sundanya itu bilang nangkana, dia bermaksud menawarkan nangka. Sementara ketika orang Jawanya mendengar nangkana, dia pikir tolong geser ke sebelah sana. Itu yang menjadi
problem. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Kita harus belajar nilai-nilai supaya apa? Perbedaan yang ada, culture yang ada, sekalipun kita diciptakan unik, kita memiliki kesamaan pandangan. Kita memiliki kesamaan gerak. Itu sebabnya kumpulan values yang disepakati dan dihidupi sekumpulan orang itu bisa membentuk sebuah budaya baru buat kumpulan orang itu. Culture atau budaya itu membentuk pola hidup, membentuk gaya hidup di dalam sebuah komunitas. Untuk hidup bersama, culture dibutuhkan untuk menentukan identitas, membuat kumpulan orang itu dapat mencapai tujuan kelompok. Amin. Kita akan belajar hal ini mengenai culture, value, visi kita. Nah, saudara tahu visi kita apa? Imamat Rajani. Imamat Rajani. Itu adalah arahan. Itu adalah yang kita mau arah. Diambil dari firman Tuhan katakan begini. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, RTM Tuhan panggil untuk menjangkau Indonesia. Satu bangsa yang berkumpul menjadi satu nusa, satu bangsa. Visinya menjadi wadah yang membawa orang memenuhi panggilan dan kehendak Allah di dalam hidupnya. Menjadi orang-orang percaya yang memiliki kapasitas sebagai imam dan raja. Imamat Rajani. Suatu kumpulan orang yang terkoneksi dengan surga, terkoneksi dengan Allah yang membawa otoritas dan kuasa surga ke tempat mereka. Tuhan tempatkan. Mungkin Anda ada di Pulau Jawa, ada di pulau-pulau ujung. Dari Sabang sampai Merauke ke Papua, Sumatera, you name it. Dimanapun, di Ambon. Ketika engkau Tuhan tempatkan di sana. Kita memiliki kuasa bersama dengan Tuhan. Karena kita terkoneksi dengan surga. Dan kita melakukan agendanya surga. Bukan agenda sendiri. Nah, untuk berjalan bersama menuju Imamat Rajani, kita perlu culture dan value yang sama. Izinkan saya untuk menceritakan lagi satu konsep supaya Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang dimaksud dengan value dan culture. Yaitu dari cerita yogurt. Saudara, saya tidak suka yogurt. Tapi saya terinspirasi sama ceritanya. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang suka sama yogurt. Satu kali ada seorang sahabat saya datang. Dia baru pulang dari sebuah tempat pabrik yogurt. Dan dia cerita gimana caranya. Dia bilang sangat gampang ternyata membuat yogurt itu. Dia ambil susu katanya. Lalu diambil satu bakteri, satu kultur. Jadi kayak ada satu cairan gitu. Kita tidak bisa lihat bakterinya seperti apa. Tapi di dalamnya itu, di dalam cairan itu ada satu kumpulan organisme hidup. Yang tugasnya menjadi agen perubahan. Dan ketika akhirnya bakteri itu diambil, dia punya satu ember susu gitu ya di pabrik itu. Susu tuh biasa, warnanya putih, wanginya juga wangi susu gitu ya, cair gitu ya. Dan dia mulai tuangkan bakteri itu ke dalamnya. Apa yang terjadi? Ketika masuk pertama kali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Susu tetap jadi susu, wanginya tetap susu. Tapi tunggu berhari-hari kemudian. Bakteri itu mulai memproses, bakteri itu mulai membawa perubahan. Bakteri itu tuh mulai mengubah susu itu dari yang cair berwarna putih gitu menjadi sama tetap berwarna putih, tapi sudah tidak secair sebelumnya. Mendadak susu itu menjadi sesuatu yang mulai mengental. Dan prosesnya makin lama, beberapa hari, karena ada patokan harinya, mesti hari keberapa itu diselesaikan. Susunya mulai mengalami perubahan dan menjadi berubah total. Bakteri hasil proses fermentasi di produk susu tuh ngubah susu jadi yogurt. Ada satu added value, ada satu nilai yang ditambahkan ke dalam sebuah susu sehingga susu itu berubah. Dan dari liquid jadi kental, dari cair menjadi lebih padat. Dan waktu di taste rasanya udah bukan susu lagi. Berubah menjadi sesuatu yang lain. Ada rasa masam.
di sana. Lalu orang mulai tambahkan wanginya, tambahkan seperti yang digambar ini. Orang tambahkan buah-buahan dan lain-lainnya. Tapi poinnya begini saudara. Kalau ada sebuah media, sebuah culture diberikan added value, mestinya culture-nya berubah. Saudara bisa nangkap ini. Dan itu yang Tuhan inginkan. Kita memiliki banyak sekali value, nilai-nilai. Kita memiliki banyak sekali kebudayaan yang kita punyai sebelum-sebelumnya. Sebelum kita mengenal Yesus. Dan waktu kita mengenal Yesus, Tuhan sedang menambahkan nilai di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita berubah. Saya diskusi sama satu orang anak muda tentang bagaimana mengikuti Yesus. Anak muda itu cerita, kok yang penting bagaimana saya mulai mengambil keputusan yang benar kan di dalam hidup ini. Yang penting saya coba aja menjalani hidup saya. Dan saya selalu dihadapkan pada dua putusan misalnya. Putusan yang baik atau putusan yang buruk. Yang satu menuju kepada kesalahan, yang satu menuju pada kehidupan. Dan saya cuma berusaha sebisa mungkin memilih yang baik. Dan saya tahu saya bukan manusia sempurna, kadang-kadang saya akan memilih yang buruk. Jadi hidup itu cuma dijalani hari demi hari, cuma untuk berusaha membuat keputusan yang baik. Saya bilang, kamu meleset melihatnya. Kalau kamu cuma menghadapinya dan coba berusaha memilih yang baik doang, kamu tidak mengalami perubahan di dalam Allah. Kenapa? Di dalam mindsetnya kita selalu berpikir bahwa kalau kita jalani hidup seperti ini, kita selalu berpikir bahwa ya udah saya gak akan pernah sampai pada kesempurnaan. Saya gak akan pernah berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Saya cuma pikir saya akan menjadi orang yang hari ini gagal, besok berhasil, lusa lagi gagal. Saudara mengerti hal ini? Perubahan. Tuhan membawa perubahan sama seperti kultur bakteri yang diberikan kepada yogurt. Allah ingin memberikan nilai-nilai firman-Nya untuk mengubah hidup kita. So, kita akan belajar sekarang value-nya Revival Total Ministry. Itu Imamat Rajani, dan di Rednas kemarin kita sudah bahas hal ini. Kita tahu singkatannya satu-satu ya. I-nya itu integritas, M-nya mau belajar, A-nya akseptasi, M-nya merendahkan hati, A-nya akuntabilitas, T-nya totalitas, Rajaninya respect. Nah saudara, kita akan belajar satu-satu. Apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam masing-masing nilai ini. Apa yang menjadi isi hatinya Tuhan di dalam integritas, di dalam mau belajar, di dalam akseptasi. Saya akan bahas cepat karena apa? Kita akan memiliki kesempatan untuk membahasnya lebih dalam di dalam seminar-seminar berikutnya. Tapi kita mesti mengerti dulu ide-idenya. Bahwa betul kita harus mengalami perubahan. Bahwa betul kita ini unik dan berbeda-beda. Dan dari situ kita harus memiliki kesamaan pandang. Sehingga ketika orang lihat Bapak Ibu Saudara, anggota-anggota Revival Total Ministry, Bapak Ibu Saudara akan dikenali sebagai orang-orang yang seperti ini. Memiliki integritas, selalu mau belajar, memiliki akseptasi. Akseptasi itu apa sih? Penerimaan. Hatinya mau nerima dulu. Memiliki kerendahan hati. Dan punya akuntabilitas. Dan sekali melakukan sesuatu total, lakukan dengan excellent, lakukan dengan luar biasa. Dan memiliki nilai respect. Nah ketika orang lihat, orang Revival Total Ministry itu seperti apa? Orang yang Imamat Rajani. Seneng ya kalau misalnya kita bisa mengerti hal ini. Orang yang betul-betul memiliki value yang dihidupi dan membuatnya menjadi indah. Dan saya berdoa sekali lagi. Supaya pada waktu Bapak Ibu Saudara diketemukan memiliki value-value yang seperti ini. Orang bisa lihat Kristus. Nah kita mulai dengan yang pertama. Integritas. Kolose 3 ayat 23 saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah dasar ayat yang paling baik untuk menggambarkan integritas. Nah saudara-saudara, kalau kita mau tangkap apa yang dimaksudkan di ayat ini, saya cuma bisa bilang begini. Kalau kita melihat hal ini, kita diajak untuk melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada seorang pun melihatnya. Dan di sini kita diajak untuk nyadar bahwa apa yang kita buat itu sebetulnya dilihat sama Allah. Bukan dilihat sama manusia. Sekalipun apa yang kita lakukan itu gak signifikan, gak penting. Tapi kita sedang lakukan itu dilihat oleh Allah.
Nah, izinkan saya untuk membagi sebuah kesaksian dari pasangan ini. Saudara sering lihat wajahnya mungkin di YouTube kalau saudara lagi searching khotbah-khotbah. Ini adalah Pastor Joel Osteen dan istrinya Victoria Osteen. Nah, satu kali saya terberkati oleh sebuah kesaksian yang dia ceritakan ini. Oke, dia sudah menjadi satu pastor dan saya bisa bilang dia gerejanya itu adalah salah satu gereja yang terbesar di Amerika saat ini. Dia pastor yang masih muda, Tuhan muda juga karena dia awet muda karena Tuhan membuat dia jadi lebih terlihat muda. Tapi saya bisa bilang hidupnya itu memiliki integritas yang indah. Nah, satu kali Joel Osteen pergi belanja. Dia pergi ke supermarket. Parkir di parking lot, hari itu cuaca lumayan berangin. Dan dia pergi masuk ke dalam dan mulai beli keperluan-perluan barangnya. Dan kadang-kadang ya kalau Bapak Ibu sudah pernah belanja di Amerika gitu. Keranjang dorongan itu penuh dengan advertisement yang bentuknya dari kertas. Jadi kayak koran gitu, ditaruh gitu. Promo ini, diskon itu, barang-barang kebutuhan gitu. Jadi di print berwarna, banyak gambar-gambarnya gitu. Nah itu biasanya orang-orang juga tinggalin di keranjang-keranjang yang ada. Nah saya kurang tahu jelasnya gimana, tapi dia bawa keranjang itu keluar dari supermarket berserta dengan kertas seperti itu. Dia loading barang-barang yang telah dia beli masuk ke dalam mobilnya dan dia nggak mau bawa kertas advertisement itu mungkin karena dia nggak butuh juga. Tapi kertasnya tertiup angin dan berterbangan di parking lot. Saudara, kalau saudara ada di dalam kondisi begitu, saudara akan seperti apa? Biarin aja, itu kan bukan barang saya. Saya enggak usah peduli, saya harus tinggalin aja. Ngapain juga saya pusing dengan hal itu? Apakah akan begitu? Atau saudara akan pergi, saudara akan pungut semua koran-koran berterbangan. Nah, puji Tuhan Joel Osteen lakukan itu. Dia tahu, dia udah capek, dia mau pulang. Dia mau selesaikan sesi belanja dia dan lanjut sama aktivitas dia. Dan saya yakin dia juga bukan orang yang santai-santai gitu. Dia punya banyak sekali appointment. Tapi dia berhenti, dia melihat hal itu. Dan dia berlarian di parking lot. Ngejar karena apa? Itu kertas-kertasnya terbang berserakan sama angin. Dan terbangnya jauh-jauh. Jadi dia habisin beberapa menit lari ngejarin semuanya itu. Merapihkannya dan membuangnya di tempat sampah. Meletakkannya di tempat di mana angin tidak terbang lagi. Dan tahu gak saudara? Hari Minggu, tiba-tiba ada seseorang menghampiri dia. Dan mulai bilang begini, Pak Joel, saya lihat Bapak kemarin belanja di supermarket itu. Dan saya lihat apa yang engkau lakukan dengan kertas-kertas yang berterbangan itu. Dan karena itu saya datang ibadah hari ini. Saudara bayangkan, kalau saja dia tidak nurut sama Roh Kudus dan memiliki integritas. Saudara bayangkan kalau saja dia mengambil acuh sajalah sudah. Gak menambahkan nilai apa-apa. So integritas melakukan segala sesuatu. Seolah-olah orang gak lihat. Memang bukan karena dilihat orang. Melakukan segala sesuatu seolah-olah karena engkau dilihat oleh Tuhan terus. Nah kesaksian 2 masih juga dengan istrinya. Waktu di usia muda pernikahan mereka masuk ke sebuah rumah. Di rumah itu rumah yang sederhana bahkan cenderung agak-agak mau runtuh. Jadi lantainya juga miring, fondasinya enggak bener gitu. Nah dia dan istrinya memulai keluarga mereka dan kalau di Amerika segala sesuatu dikerjakan sendiri. Saudara enggak punya helper, saudara enggak punya pembantu rumah tangga. Jadi Joel kadang-kadang habis olahraga atau kerja dari luar segala macam. Dia kerja kotor gitu, dia harus masuk rumah, dia pengen cuci tangan. Dan karena rumahnya juga rumah sederhana, dia tidak memiliki tempat cuci tangan yang lain. Kalau kerja itu kan di belakangnya deket-deket ke arah dapur, deket ke arah service area sebuah rumah gitu ya. Jadi dia kadang-kadang harus datang, masuk sana dan cara tercepat adalah mencuci tangan di baksing dapur. Sementara Victoria punya pandangan sendiri bahwa kalau sampai akhirnya kita cuci-cuci sesuatu yang kotor, sinknya jadi kotor. Dan itu ada tempat tadinya dia mau mencuci piring supaya piring bersih dan bisa dimakan gitu. Ada konsep seperti itu dan itu mungkin datang dari latar belakang. Saya nggak tahu latar belakang keluarganya Victoria yang berbeda mungkin. Tapi terjadi percakapan di mana Victoria lebih senang kalau Joel Osteen cuci tangannya di kamar mandi. Bukan di sink itu.
Dan setiap kali dia pulang, Joel tuh kadang-kadang pulang main basket, olahraga segala macam, udah keringetan segala macam. Victoria ndak ada. Dia mau pergi ke tempat cuci tangan. Karena Victoria nggak ada, ini tempat paling deket. Saya baru masuk dari dapur, mendingan saya langsung cuci tangan, udah beres. Jadi waktu dia mau cuci tangan, Roh Kudus ngomong di dalam hatinya, Joel, kamu mau menghormati istrimu nggak? Dengan cara pergi ke kamar mandi. Tuhan, saya udah capek, saya pengen cuci tangan dan pengen lanjut sama hidup saya lagi. Tapi suara di hatinya terus ngomong. Dia gak berkuasa melawannya dan dia memilih untuk nurut pergi ke sana. Saudara, Victoria gak tahu pergumulan yang dia alami. Untuk melakukan hal yang benar. Tapi di situ jelas-jelas dia dengar, saya harus menghormati istri saya. Nah, saudara bisa melihat gambaran ini? Ini yang namanya integritas. Orang gak lihat. Tapi tetap dikerjain. Hal itu mungkin engkau pandang remeh. Tapi engkau lakukan seolah-olah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Saudara, bisa gak value ini kita hidupi? Berintegritas. Oke? Nah, yang berikutnya. Mau belajar menghidupi buah roh. Firman Tuhan katakan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah saudara, kita mau terus belajar. Kita mau terus secara aktif dan bersemangat tinggi mengejar dan merindukan agar buah-buah Roh Kudus dihasilkan di hidup kita. Saya punya satu quote dari seseorang yang mungkin saudara kenal. Quote-nya itu bilang begini, setiap orang yang berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh. Saudara nangkep ini? Ketika kita berhenti memiliki kerinduan secara aktif mencari pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu untuk kita buka hatinya, untuk kita pelajari, kita berhenti bertumbuh. Apalagi waktu kita berhenti belajar untuk menghidupi buah-buah Roh Kudus. Saudara, kita harus mulai membuka hati kita. Kita mau membuat diri kita untuk terbuka sama Roh Kudus. Apa yang kau mau ajarkan lagi di dalam hidupku tentang buah-buah roh ini. Jangan punya mentalitas ketika kita baca Galatia lagi kita bilang, saya udah tahu nih ayat. Dia kan cuma bicara tentang kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan, kebaikan. Ya. Tuhan aku mau itu semua, jadilah itu dalam hidupku. Kan pakai kekuatanmu ya Tuhan ya, aku kan gak bisa. Kalau sikap hatinya seperti itu, kita kehilangan berkat, kita kehilangan kehidupan Allah yang mungkin akan membawa kita naik ke level-level berikutnya. Siapa di sini yang tidak pernah mengasihi? Waktu saya angkat tangan begini, kita langsung bilang gak mungkin, saya pernah mengasihi. Tapi siapa yang pertanyaannya adalah siapa yang hidup di dalam kasih terus menerus? Atau pertanyaan berikutnya adalah siapa yang masuk di dalam kasih Allah yang lebih dalam dan lebih dalam lagi? Kalau kita tidak memiliki passion, semangat untuk belajar terus. Tuhan kasih-Mu seperti apa? Izinkan aku melihatnya lebih dalam. Buat aku belajar lebih dalam akan kasih-Mu. Saudara pikir, saya udah mengasihi, saya sudah cukup sampai sini. Saudara sedang berhenti bertumbuh. Jadi pastikan kita tahu bahwa kita memiliki semangat yang sama untuk terus belajar dan menghidupi buah-buah roh. Karena ketika kita tidak memiliki semangat seperti itu, ketika kita membatasi diri kita, bahkan gak cuma sekedar buah-buah roh, tapi firman Allah secara keseluruhan itu harus kita miliki passionnya untuk belajar terus. Lalu kita membatasi misalnya gitu ya. Kita akhirnya menjadi orang-orang yang stuck. Kasih kita ndak berekspansi. Cakrawala pandang kita, ya sudah segini aja. Gak menjadi lebih luas. Saudara, orang-orang di luar sana memiliki keunikan yang sangat beragam. Kalau kita cuma melihatnya dengan satu kacamata aja yang sempit. Tidak diperluas. Tuhan mungkin tidak bisa pakai kita untuk menjangkau mereka. So pastikan keinginan untuk selalu bertumbuh itu selalu ada. Nah next. Akseptasi atau penerimaan.
Firman Tuhan yang katakan di Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, saya mau highlight begini. Dari ayat yang Roma 15 ayat 7 ini, yang harus di-highlight tuh ini. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Saudara, penerimaan itu adalah sesuatu yang menyembuhkan. Penerimaan itu adalah satu kebutuhan yang sangat besar di dunia ini. Dunia mengalami banyak hal-hal negatif. Dunia telah mengalami banyak pendekatan di mana pendekatannya itu selalu menyakitkan. Dan ketika ada penerimaan, ketika ada yang melawan arus yang selama ini dunia gerakan, orang bisa meresponi dan orang bisa berubah karenanya. Nah, saya punya ilustrasi, ada satu hamba Tuhan yang waktu itu berkhotbah di depan jemaatnya. Dia bilang begini, saudara, ketika engkau jemaat memiliki kesalahan, ketika engkau mengalami satu dosa di dalam hidupmu, engkau jatuh gitu. Dan engkau datang sama saya sebagai gembala dan saudara mulai berkata begini, Pak maafkan saya memiliki dosa, saya jatuh dalam dosa ini dan itu. Mungkin dosanya sangat memalukan. Dosanya sangat menyakiti orang-orang gitu. Dan akhirnya si gembala, orang-orang mungkin gak suka sama saudara, tapi si gembala berkata begini, it's okay, saya ngerti. Kamu masih work in progress, saya masih ngerti kamu masih belajar. Tapi kamu datang begini aja, mengakuinya, ini sudah satu langkah yang baik menuju perubahan. Yuk saya terima kamu, saya akan jadi sahabat kamu. Gak apa-apa orang-orang lain hakimi kamu, tapi saya mau pastikan bahwa saya mengasihi kamu dengan tulus. Saya pengen kamu terus maju dan bertumbuh. Ketika si gembala lakukan itu, apa kira-kira perasaan orang jemaat yang didengerin begitu? Seneng banget, pasti seneng banget. Orang-orang mungkin sekeliling dia menghakimi dia, marah, kesel, bahkan mungkin benci banget sama dia gitu. Tapi minimal ada satu orang. Satu orang datang sama dia dan berkata, hey, aku mengerti engkau. Aku mengharapkan yang terbaik di dalam hidupmu. Aku percaya kamu masih bisa berubah. Aku percaya kamu masih bisa jalan lagi. Aku terima kamu. Bayangkan itu saudara, indah banget ya. Lalu si pendeta itu terus, si gembala itu terus masih ceritakan. So saudara seneng kan kalau diterima kayak gitu ya. Wah. Dan jemaatnya betul kelihatan senyum-senyum. Bener. Karena apa? Tugas gembala memang harus begitu ya. Gembala harus lebih banyak menerima orang-orang gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau saya bilang gembala itu bukan berarti cuma para leader di RTM saja. Tapi itu ternyata adalah Anda juga. Terhadap murid-murid saudara-saudara semua. Terhadap orang-orang sekeliling. Jadi si pendeta mulai teruskan ceritanya. Dan dia menceritakannya begini. Tapi saudara, ada hal yang menarik nih. Sekarang, si gembalanya yang ngomong. Saya yang jatuh. Saya yang bikin dosa. Dan dosanya mungkin memalukan. Dosanya menyakitkan. Lalu saya datang sama saudara. Saudara kan terima saya atau enggak? Saudara mengerti hal ini. Sulit untuk menerima kejatuhan seorang pemimpin. Tapi itu membuat kita menantang pengertian kita. Saya menghidupi value ini enggak. Karena ini bukan tentang eksklusif hanya bagi domba-domba saja. Penerimaan hanya bagi jemaat biasa. Kalau pemimpin yang jatuh, hakimi dia, salibkan dia. Apakah kayak gitu? Saudara, value tidak pandang bulu bukan? Value adalah sesuatu yang kita hidupi. Nah, mau gak kita menerima orang? Gak peduli dari latar belakangnya gimana. Gak peduli posisinya dia seperti apa. Selama orangnya datang dan bertobat dengan tulus, dengan sungguh. Dia akui kesalahan-kesalahannya. Mau gak kita terima? Dan kadang orang-orang mungkin datang dengan pongahnya, dengan segala macam. Tapi mereka mengalami luka. Bisa gak kita terima dulu? Kasihi dulu. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Buat Zakeus. Firman Tuhan di Lukas 19 ayat 5 sampai 6 ini saya highlight. Saudara mungkin familiar sudah ceritanya dengan hal ini. Jadi saya bisa potong hanya di ayat 5 dan 6.
Firman Tuhan katakan gini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Hal yang menarik adalah firman Tuhan katakan, yang menerima itu Zakheus menerima Tuhan Yesus. Tapi saudara bisa lihat di ayat 5, Yesus ngomong, aku akan menumpang di rumahmu. Dan saudara mungkin sudah tahu latar belakangnya Zakheus. Zakheus itu pemungut cukai. Dianggapnya pengkhianat bangsa. Orang yang culas, yang mungkin berpotensi mengkorup juga rakyatnya sendiri. Saudara-saudaranya sendiri. Supaya dia jadi kaya. Dan keadaannya hari itu bangsa Israel sedang dijajah sama bangsa Romawi. Dan semua pajak-pajak yang cukai-cukai yang diambilnya itu mestinya di store sama bangsa Romawi. Nah saudara, Zakheus itu dibenci satu kampung, dibenci satu kota. Orang-orang gak suka sama Zakheus. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Cara Tuhan Yesus mau menumpang ke rumah Zakheus merupakan penerimaan Tuhan Yesus terhadap Zakheus. Sehingga Zakheus menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya. Indah bukan? Dan karena itu Zakheus menjual setengah miliknya. Tiba-tiba terjadi perubahan ekonomi di kota itu. Orang-orang bertambah kekayaannya. Saudara bisa bayangkan itu. Tadinya minta-minta, tiba-tiba dapat tumpukan uang. Dari siapa? Dari Zakheus. So, penerimaan mengubahkan orang. Penerimaan membuat Kristus nyata. Berikut, merendahkan hati. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu yang menjadi kerinduan dari nilai yang berikutnya ini. Hidup rendah hati di hadapan Allah. Saudara, kerendahan hati itu bisa hanya jadi sebuah pengetahuan. Oke deh, saya mau rendah hati, saya gak mau sombong. Tapi bisa juga loh dibangun jadi sebuah kesadaran. Tuhan, aku mau selalu rendah hati. Orang gak lihat. Tapi di dalam benak saudara, itu yang saudara putar. Itu yang saudara buat di dalam hidup saudara. Satu kerinduan, satu keinginan untuk menjadi rendah hati. Dan di situ artinya menjadikan kebenaran firman ini sebuah kesadaran. Kalau dibangun jadi kesadaran artinya kita hidupin nilai ini. Kerendahan hati itu bukan cuma sekedar saya mau rendah hati. Gak mengulang-ulangnya, tapi betul diresapi, diekspresikan, direnungkan. Lalu mulai dilihat, kalau saya udah kayak gini mungkinkah saya sedang bersombong hati, bertinggi hati. Bahwa itu berhadapan dengan kasus-kasus di dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kita hidup di hadapan Allah. Jadi merendahkan hatinya itu bukan untuk show off. Kelihatannya rendah hati. Orang-orang bisa lihat, oh iya benar orang ini rendah hati. Tapi tidak di hadapan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, hati kita dicek terus sama Tuhan. Tuhan, ini salah enggak? Ini maunya Engkau enggak? Tuhan, ini membawa kerendahan hati enggak? Atau ini menuntunku kepada kesombongan? Setiap keputusan, setiap cara pandang, izinkan Tuhan untuk mengkoreksi hatimu. Supaya apa? Sungguh kerendahan hati itu muncul. Ketika engkau bereaksi, engkau sapa orang. Ketika ada orang lakukan sesuatu, engkau meresponinya gitu. Cek hatimu keluarnya apa? Apakah itu kesombongan? Atau itu sesuatu yang menghancurkan. Gak enak sih kadang-kadang. Ngancurin ego. Tapi akhirnya keluar kerendahan hati di situ. Miliki kesadaran ini. Amin. Bayangin kalau akhirnya orang-orang Revival Total Ministry itu semuanya humble kayak gini. Indah. Indah, kerajaan Allah menjadi indah. Tidak ada yang berusaha meninggikan diri. Tidak ada yang berusaha menampilkan diri. Atau terganggu ketika orang lain mungkin lebih tampil. Tidak ada lagi. Yang ada betul-betul Kristus, engkau dimuliakan. Nah, next.
Akuntabilitas, ayatnya agak panjang. Kita baca bareng-bareng. Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan meminggul tanggungannya sendiri. Nah, kata akuntabilitas itu adalah kata yang gak familiar sebetulnya di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Inggris accountability, ketika engkau bicara accountability sama bule, mereka langsung nangkep. Accountability, akuntabilitas itu gabungan antara integritas. Itu gabungan di antara melakukan sesuatu yang benar dengan tepat tanpa akhirnya menjadi seseorang yang jalan sendiri, gimana karepnya sendiri. Tapi dia bisa membuat pertanggungjawaban ke kanan kirinya dan membuat semuanya tepat, terbaca, dan balance, seimbang. Mungkin saudara waktu saya ngomong begini bingung gitu ya. Enggak apa-apa. Belajarnya dari ayat yang memang dibuka ini. Galatia 6 ayat 1 sampai 5 adalah pesan dari Paulus untuk bilang begini. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran. Oke. Nah, kamu yang rohani itu harus pimpin orang itu. Jadi ini bicara juga satu konteks di mana kalau ada kesalahan yang terjadi. Dan ini indah banget. Ada satu garis lurus yang bisa diambil di dalam hidup kita. Ketika satu event pelanggaran terjadi, kita mulai harus tahu untuk menjadi akuntabil, untuk menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, ternilai dengan baik, terukur dengan baik, itu seperti apa. Nah, orang yang rohani, ketika lihat ada saudara yang jatuh, itu harus pimpin orang itu. Sambil jaga supaya jangan kitanya juga itu jatuh. Saudara bisa lihat di sini. Terbaca supaya nggak ikutan jatuh. Tapi punya satu tujuan untuk mengkoreksi orangnya. Berapa banyak yang ketika kita lihat saudara yang lain jatuh, kita punya niatan baik datang. Mau menolong dia, mau memberikan kebenaran firman Tuhan mungkin, mau mengangkat dia segala macam. Waktu kita datang sana, orang mungkin lagi luka banget. Mungkin ngalamin apa yang kurang lebih mirip Ayub alamin. Jadi kesel banget, luka banget, hancur banget hidupnya gitu. Dan kita datang, kita nasehatin gitu dia gitu ya. Ayo kamu mesti bisa, firman Tuhan juga katakan begini. Terus orangnya iritasi, orangnya marah, sensitif. Kenapa? Kamu gak ngalamin apa yang aku alamin. Aku lagi susah banget kayak gini dan marah meledak segala macam. Nah pilihannya dari dua. Saudara akan akhirnya ikut marah, membela kebenaran yang sedang saudara coba sampaikan. Atau saudara bisa bereaksi yang lain. Bener gak? Ya atau ya? Berapa banyak yang pernah ngalamin itu? Saya sering ngalamin gitu. Ketemu sama orang yang lagi penuh dengan emosi, luka, prideful. Lagi sombongnya tingkat tinggi. Dan ketika saya datang, saya coba tanya, saya coba beri masukan. Gak siap. Marah, bereaksi. Gigit balik. Nyerang balik. Kaget sih. Dan apa yang harus saya putuskan? Saya harus menjaga diri saya. Supaya saya terus diisi sama roh lemah lembut. Dan menjadi terbaca bahwa intention saya, maksud saya itu baik. Saya ingin tolong. Bukan bermaksud untuk menghakimi. Bukan bermaksud untuk menyatakan saya benar, kamu salah. Akuntabilitas bicara tentang sikap hati kita. Apakah kita bisa betul-betul menjadi orang yang menjagai hati kita terbaca dengan jelas. Waktu satu kondisi terjadi. Kalau integritas lebih banyak bicara tentang dirimu. Kalau akuntabilitas bicara tentang kasus per kasus. So,
Sekalipun sadar kalau kita bertanggung jawab sendiri, saya punya pesan, kita nggak boleh jadi orang egois yang mementingkan diri sendiri. Tapi tetap bikin orang lain dihargai. Kenapa? Sebab gini, kalau ia menyangka dirinya berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia sedang menipu dirinya. Ada satu penilaian yang semestinya Tuhan saja yang nilai. Kalau kita egois merasa diri paling benar, kita paling berarti, kita mulai melakukan hal ini, itu meleset. Nah, firman Tuhan katakan tiap-tiap orang tuh ayo uji yuk. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab. Terhadap apa? Terhadap dirinya sendiri di hadapan Allah. Akuntabilitas bicara tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita dan siapa yang kita pertanggungjawabkan. Kepada siapa kita bertanggung jawab. So pastikan saudara-saudara, waktu kita mengerti akuntabilitas ini bicara tentang hatimu, hati orang lain, dan hatinya Tuhan. Timbang itu, buat ini menjadi balance. Buat ini menjadi seimbang. Sehingga kita tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan sendiri. Hanya untuk kepentingan orang itu. Tapi kita juga lihat kepentingannya Tuhan. So bayangkan. Bahayanya kalau kita cuma memperhatikan kepentingan sendiri-sendiri. Kita jadi egois. Kalau bayangkan kalau kita hanya memperhatikan kepentingan orang itu. Kita ngalah-ngalah demi orang itu. Orang itu tidak bertumbuh, tidak terdidik. Tidak mengalami perubahan. Dan apa yang terjadi? Tuhan melihat semuanya. Ya, gak itu yang aku harapkan anakku. Saudara nangkep ini. 3 hal ini. Akuntabilitas. Next, totalitas. Saya ambil ini dari Daniel 6. Dan Daniel 6 spesifik 4a bagian awalnya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, cerita Daniel ini Daniel di gua singa. Dia memiliki roh yang luar biasa. Dan waktu dia mengalami pembuangan dari bangsa Israel menuju kepada Babel. Dia mengalami karir politik yang luar biasa naik. Kenapa? Ya karena dia memiliki roh yang luar biasa. Dan di firman Tuhan dikatakan roh yang luar biasa ini kalau dalam bahasa Inggris itu excellent spirit. Excellent itu bicara tentang totalitas. Dan karena ini bicara tentang spirit. Saudara, ini adalah niatan di dalam. Dan saudara baca itu hidupnya Daniel. Dia betul-betul ketika pertama kali dibuang. Dia mau mengkhususkan dirinya. Dia mau membuat dirinya berbeda. Ngikutin apa yang sudah dia pelajari. Nilai-nilai kebenaran yang telah dia pelajari. Sampai akhirnya dia tidak memilih untuk gak jadi sama dengan orang-orang yang lain. Yang lain boleh makan makanan persembahan kepada dewa-dewa. Dia memilih untuk makan yang sederhana aja. Tapi dari situ roh Tuhan turun. Menghinggapi dia. Dan membuat dia menjadi berbeda. Berkali lipat. Lebih pintar. Lebih sehat daripada orang-orang lain. Kenapa? Roh excellent itu membuat dia menjadi berbeda. Ketika seseorang melakukan totalitas di dalam hidupnya. Saudara, Tuhan menyertai dia. Tuhan yang memampukan. Dan ini di dalam hidupnya Daniel. Dan nanti di kesempatan waktu kita belajar lebih detail. Ini akan lebih banyak kita pelajari. Nah, terakhir, respect. Firman Tuhan dikatakan begini di 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Perintah singkat yang Petrus tuliskan. Yang memiliki unsur kasih di dalam pelaksanaannya. Pertama dikasih hormati semua orang. Tapi langsung lompat berikutnya. Kasihi saudara-saudaramu. Kasih itu tidak pernah bisa lepas daripada respect. Sekalipun ada sebuah perintah tegas. Kamu harus hormati semua orang. Dan kamu harus hormati otoritas. Kasih yang ada di dalamnya. Dan saudara, gak mungkin kita bisa takut akan Allah, hormat pada otoritas, hierarki tertinggi dari antara semuanya, kalau kita gak punya kasih. Waktu kita melakukan penghormatan tanpa kasih, yang mendrive kita apa? Yang mendorong kita apa? Ketakutan.
Takut akan Allah di situ bukan berarti akhirnya satu kegentaran, deg-degan. Saya kalau tidak lakukan ini, saya tidak lakukan itu, saya tidak layak di hadapan Allah. Bukan ke sana. Tapi Allah ingin agar kita takut akan Allah di dalam kasih. Ketika kasih Allah yang luar biasa itu dinyatakan lewat Yesus Kristus mati bagi kita dan kita terima kasih Allah itu, kita sebetulnya diajak untuk hidup di dalam kasih itu. Artinya kita terima, kita resapi kasihnya, bersyukur atasnya dan mulai mengasihi Allah kembali. Dan karena kasih Allah itu ada dan kita ekspresikan untuk mengasihi Allah itu, maka kita hormat, kita takut sama Allah. Dan waktu kita ngerti hal ini, maka kita baru bisa belajar menghormati semua orang. Baru kita bisa belajar menghormati otoritas yang ada. Raja di sini gak selalu raja di dalam pemerintahan. Tapi otoritas bisa juga bentuknya presiden. Bisa juga bentuknya pemimpin-pemimpin di atasmu. Bisa juga bentuknya pemimpin-pemimpin di lingkungan kau tinggal. RT, RW, lurah, camat. Hormati. Takut akan Allah. Hormati para pemimpinmu. Dan lakukan semuanya itu dengan kasih. Amin. Nah saudara, kita udah bahas semua value-nya dari imamat rajani. Saya ingin saudara lakukan hal ini berikutnya. Nilai-nilai ini perlu digaungkan. Perlu diucapkan, perlu diulang. Dijadikan pembicaraan di antara saudara-saudara di Revival Total Ministry ini. Mulai aja dengan bertanya, kamu udah dengar belum itu seminarnya? Kamu udah ngerti belum artinya imamat rajani? Tahu gak integritas itu seperti apa? Tahu gak respect itu seperti apa? Tahu gak mau terus belajar menghidupi buah roh itu kayak gimana? Dan ketika saudara menggaungkannya, memperkatakannya, menyiarkannya, saudara menghidupinya. Amin. Ini perlu diomongin di pemuridan-pemuridan. Perlu diomongin di pertemuan-pertemuan. Singgung ini, katakan, percakapkan. Supaya apa? Kita mulai belajar menerima, mengingat, dan menghidupinya. Dan saya mau bilang begini, setelah semuanya ini untuk menghidupinya mungkin kita akan gagal. Tapi syukur kepada Allah karena Yesus Kristus. Lewat kehidupannya yang dia telah letakkan sebagai persembahan yang hidup. Kita juga memiliki jalan pengharapan untuk menghidupi semua nilai-nilai ini. Tidak dengan kekuatan sendiri, tapi kekuatan Allah yang menopang kita. Saudara, pengharapan karena Yesus telah kerjakan. Itu adalah sungguh kekuatan yang menghidupkan. Tinggallah di dalam kasih yang ada di dalam kasih karunia-Nya ini. Tinggal saudara. Karena kasihnya itu akan menyelimuti hati kita. Memberikan alasan dan kemampuan untuk memampukan kita menghidupi nilai-nilai ini. Dan memenuhi panggilan Tuhan di Revival Total Ministry. Amin. Inilah nilai-nilai yang kita punya. Saya ingin kita sama-sama satukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh mengenal apa yang menjadi gambaran bagi revival ini. Kami boleh mengenal nilai-nilai yang Tuhan boleh singkapkan, sematkan di dalam visi kami. Dan kami mau supaya kami belajar menghidupinya. Kami tidak menjadi orang-orang yang sama, tapi ada satu nilai yang mengubahkan kami. Kami tetap unik, kami tetap memiliki keragaman, tapi kami memiliki kesamaan cara pandang. Kami ditemukan menjadi orang-orang yang penuh dengan integritas. Kami ditemukan menjadi orang-orang yang selalu mau belajar. Kami ditemukan sebagai orang yang selalu bisa menerima orang. Karena hati kami telah diterima Engkau duluan. Kami merendahkan hati. Kami orang-orang yang tahu artinya kerendahan hati dan bahayanya sombong. Kami tahu. Dan biarkan ini jadi kesadaran kami. Kami boleh ditemukan menjadi orang yang sangat akuntabilitas. Sangat accountable, sangat akuntabil. Kami bersyukur Tuhan, kami jadi orang-orang yang bisa membuat keseimbangan antara apa yang kami kerjakan, dampaknya sama orang, dan apa yang dilihat oleh Engkau. Kami enggak menjadi orang-orang yang sangat egois, tapi kami tahu membuat semuanya itu di dalam roh yang lemah lembut.
Menjadi orang yang totalitas excellent dalam melakukan segala sesuatu. Dan kami memelihara rasa hormat kami. Pertama kepada Allah, kepada para pemimpin yang ada, dan kepada sekeliling kami. Kami bersyukur minta Roh Kudus buat kami belajar dan bertumbuh di dalam semuanya ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.